Seri PES 2011 merupakan seri dengan inovasi dan gebrakan baru dari Konami. Sebut saja perubahan tampilan menu formasi yang lebih mudah untuk dioperasikan dan lebih menarik dipandang, yaitu dengan menggunakan layaknya kursor komputer untuk memindahkan pemain ataupun mengatur strategi. Pada seri ini, Konami juga berinovasi dengan Link Vein, di mana dengan kombinasi tombol tertentu, pemain akan melakukan special move. Namun, pada seri ini masih terkendala lisensi. Masalah bisa teratasi dengan hadirnya modifikasi dari para modder dari seluruh dunia. FIFA 11 memiliki beberapa fitur baru, tetapi yang paling disorot adalah Personality Plus, merupakan sebuah evolusi untuk setiap individu dalam permainan sepak bola, ujar Kaz Makita, eksekutif produser untuk FIFA 11. Makita juga menganggap fitur yang telah ia benamkan di FIFA 11 merupakan yang paling canggih di kelasnya. Engine game kami merupakan yang paling canggih di mana setiap karakter dalam FIFA 11 bakal tampil seperti tokoh aslinya. Memiliki fitur untuk mengubah konten hingga tahap pembuatan karakter, menambahkan aksesoris pemain, hingga melakukan manajemen strategi, bakal mengasah kreativitas pemainnya, ujar David Rutter, produser FIFA 11 untuk Xbox 360 dan PS3. Pada tanggal 27 September 2011, Konami kembali meluncurkan seri terbaru PES, yaitu PES 2012. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari seri sebelumnya, tetapi ada tambahan fitur yang menarik, yaitu Teammate Control, di mana kita bisa mengontrol pemain lain saat kita sedang menguasai bola. Dari seri ini juga dilakukan improvement dari gerakan crossing pemain yang lebih menghentak daripada seri sebelumnya, yaitu PES 2011, di mana saat crossing terkesan mendorong bola, bukan menendang bola. Banyak gamer yang merasakan sulitnya melawan AI pada tingkat top player, dan sensitifnya pemain saat terjadi body charge yang menyebabkan pemain gampang terjatuh dan terjadi pelanggaran. FIFA 12 melawan serangan Konami dengan membuat inovasi dengan fitur terbarunya yaitu Impact Engine, di mana pergerakan pemain lebih dinamis dan realistis termasuk saat terjadi benturan antar pemain. AI tiap pemain kini lebih ditingkatkan. EA mengklaim ini merupakan penyempurnaan Personality Plus yang sudah ada pada seri sebelumnya. Fitur ini membuat tiap karakter akan lebih cekatan untuk mencari bola dan lebih responsif terhadap keadaan sekitarnya. Kaz Makita, yang merupakan produser eksekutif untuk pemasaran game FIFA, juga telah menyatakan bahwa transformasi game FIFA 12 telah mengalami evolusi yang revolusioner. Untuk membuat game FIFA yang terbaik dan versi otentik yang pernah ada, kami perlu teknologi baru untuk mewujudkan visi kami. Para pecinta dan penggemar game FIFA akan menyaksikan dan merasakan sesuatu yang baru berkat Player Impact Engine. Pada seri terbaru PES 2013, Konami belum membuat sebuah gebrakan besar. Gameplay menyerupai seri sebelumnya dengan beberapa improvement. Hal baru yang cukup terlihat adalah Player ID, di mana gerakan pemain menyerupai dengan pemain di dunia nyata, seperti kayak dribble CR7, Ricardo Kakak, dan Lionel Messi. Tetapi di Indonesia, seri ini menjadi populer terutama bagi pengguna PC. Di samping spesifikasi yang cukup friendly, PES ini juga banyak mendapat customable yang membuat seri ini cukup populer di tanah air, meskipun bermain secara ilegal. Selain Player Impact Engine yang akan disempurnakan, FIFA juga akan menyuntikkan beberapa mekanisme permainan baru ke dalam FIFA 13, antara lain Complete Dribbling, First Touch Control, dan Attacking Intelligence. Complete Dribbling akan memungkinkan Anda untuk melakukan gerakan-gerakan tipu dengan mudah, seperti yang Anda temukan di FIFA Street. Sementara First Touch Control akan menghasilkan berbagai elemen acak yang akan membuat penguasaan bola terasa berbeda. Fitur terbaru yang terakhir, Attacking Intelligence, akan membuat AI lebih kreatif dan pintar untuk menemukan celah serangan ketika Anda sedang bergerak maju. PES 2014 merupakan seri PES paling memicu perdebatan di dekade 2010-an. Pasalnya, PES 2014 menggunakan engine terbaru yaitu Fox Engine, yang sebelumnya dipakai pada game Metal Gear Solid 5. Alih-alih menuai pujian, seri PES 2014 ini banyak menuai kritikan, meskipun beberapa fitur yang menarik telah disematkan pada game ini. Di antaranya adalah True Ball Technology, Motion Animation Stability System atau MES, PES ID, Team Play, dan The Core. Dari beberapa fitur tersebut yang menjadi sorotan utama yaitu MES. Seri ini menuai kritikan dikarenakan grafis yang berlebihan dinilai lebih mirip kartun, dan gameplay yang cukup sulit dimainkan. Salah satunya adalah penyerang yang memiliki kecepatan tinggi mampu dikejar defender lawan yang kurang memiliki kecepatan. Berbeda dengan Konami, EA Sports langsung membawa FIFA 14 ke konsol next generation, yaitu PS4 dan Xbox One.
FIFA 14 dilengkapi beberapa fitur, diantaranya Pure Shot. Para pemain akan memiliki kecerdasan tersendiri untuk mengatur langkah dan sudut terbaik dan mencari posisi paling krusial. Fisik yang lebih realistis kini diterapkan di bola yang digunakan di dalam permainan, memungkinkan Anda untuk menendang bola dengan kekuatan penuh dari jarak jauh. Pemain yang menyerang kini akan dapat melindungi bola dari pemain bertahan lawan ketika sedang berlari dalam kecepatan apapun, termasuk menggunakan kekuatan fisiknya ketika menerima umpan. Teammate Intelligence. EA mengklaim telah meningkatkan kemampuan AI menyerang dan bertahan untuk lebih adaptif, dan beberapa teknologi terbaru lainnya. Untuk pertama kalinya, PES 2015 dibawa Konami menuju konsol Next Generation. Perbaikan dari seri sebelumnya cukup signifikan dan menjadi lebih baik, terutama dari segi visual yang sudah mengikuti visual Next Generation, terutama wajah pemain, AI yang lebih pintar, serta skill goalkeeper yang tidak berlebihan. Pada seri ini juga diperkenalkan mode baru, yaitu My Club. Mode ini mirip dengan FIFA Ultimate Team milik FIFA. Pada seri ini juga lisensi masih menjadi masalah utama pada Pro Evolution Soccer 2015 ini. FIFA 15 mendapatkan improvement dari sebelumnya, seperti dari segi visual maupun AI yang lebih cerdas. Penambahan fitur yang paling terasa adalah lisensi Liga Inggris, yang lengkap termasuk stadion, atmosfer supporter, sampai menu TV broadcast, dibuat semirip mungkin seperti Liga Inggris yang kita tonton di TV. Perlu diketahui pula bahwa di FIFA 15, EA memberi perhatian khusus pada penjaga gawang. Intinya adalah bagaimana membuat sang kiper punya animasi yang menawan saat memblokir bola, dan bagaimana membuat mereka bertindak layaknya seorang penjaga gawang kelas dunia. Untuk yang satu ini, EA bekerja sama dengan kiper Everton, Tim Howard. Hasilnya, Next Generation Goalkeeper is here. Tidak ada perubahan yang begitu terasa pada FIFA 16 dari segi gameplay dan improvement. Tawaran paling menarik dalam seri terbaru FIFA ini adalah hadirnya tim sepak bola wanita. Dan ini pertama kalinya EA menghadirkan inovasi ini. Pada seri terbaru FIFA ini terdapat 12 tim sepak bola wanita. Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Meksiko, Spanyol, dan Swedia. Kedua-belas tim tersebut merupakan tim nasional masing-masing negara. Tak ada klub untuk sepak bola wanita di FIFA 16. FIFA tidak berhenti terus menghajar Konami dengan inovasi-inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pada FIFA 17 ini, EA memutuskan untuk menggunakan engine baru, yaitu Frostbite Engine, yang biasa digunakan untuk game-game EA yang lain seperti Battlefield. Secara visual tentu saja mengalami peningkatan. Gameplay juga tak ketinggalan mendapatkan peningkatan. Tidak hanya itu, EA juga memperkenalkan The Journey, yaitu mode permainan adventure. Kita akan menjadi seorang pemain amatir bernama Alex Hunter melalui jalan cerita untuk menjadi seorang sepak bola profesional. EA Sport melengkapi fitur terbaru mereka pada FIFA 17 dengan sepak bola wanita. Hal yang cukup mengganggu adalah pertandingan malam hari visualnya jadi terkesan kekuning-kuningan dan kurang cerah. PES 2017 semakin sempurna dengan Fox Engine mereka. Tampilan visual PES 2017 sungguh menawan. Terlebih lagi wajah pemain yang mirip dengan aslinya. Pada seri ini tidak banyak berbeda dengan seri sebelumnya. Tidak ada fitur unggulan pada seri ini. Masalah utama tetaplah lisensi dan versi PC yang tak kunjung mendapatkan visual Next Generation. PES 2018 juga tidak begitu menghadirkan fitur atau inovasi baru. Hanya penyempurnaan beberapa sisi seri sebelumnya. Mungkin fitur terbarunya adalah online kooperatif yang bisa Anda lakukan 2 lawan 2 ataupun 3 lawan 3. Dan untuk pertama kalinya, PES 2018 adalah seri pertama versi PC yang mendapatkan versi Next Generation. Sama seperti rivalnya, kali ini FIFA 18 muncul dengan sedikit inovasi, hanya perbaikan dan peningkatan performa saja, seperti The Journey yang kembali hadir dengan kisah Alex Hunter melanjutkan petualangannya di dunia sepak bola. Pada seri ini, Konami seperti kehilangan akal untuk menghentikan gempuran EA, karena PES 2019 minim sekali perubahan. Mungkin hanya meningkatkan performa dan perbaikan-perbaikan lain. Pada seri ini juga, PES 2019 banyak kehilangan lisensi klub. Bahkan Konami seperti setengah-setengah untuk mendapatkan lisensi klub, karena mereka membeli lisensi secara satuan. Beda dengan rivalnya yang mendapat lisensi full satu liga. Mimpi buruk Konami diperparah dengan berakhirnya kontrak lisensi mereka dengan UEFA, yang menyebabkan lisensi Liga Champions dan Liga Eropa jatuh ke tangan FIFA. Sebenarnya FIFA 19 juga minim inovasi, hanya perbaikan dan peningkatan performa saja. Namun yang menjadi sorotan utama adalah mereka mendapatkan lisensi penuh Liga Champions Eropa dan Liga Eropa. FIFA 19 menjadi tak terbendung dari sisi lisensi.
Pada seri ini juga, FIFA 19 mendapatkan full lisensi La Liga dengan stadion, atmosfer supporter, dan juga TV broadcast package yang menyerupai pada TV di dunia nyata. Setelah seri sebelumnya kehilangan lisensi UEFA Champions League dan UEFA Europa League, kali ini Konami kembali meluncurkan seri terbaru PES, yaitu PES 2020. Pada seri ini juga belum ada fitur ataupun mode baru pada PES 2020, tetapi yang sempat menjadi berita adalah mereka berhasil mendapatkan lisensi dari Juventus yang menyebabkan FIFA tidak boleh menggunakan nama Juventus. EA benar-benar tak kehabisan ide untuk membuat penggemar tetap setia pada FIFA. Pada FIFA 20 dikenalkan mode permainan baru, yaitu Volta Football, yaitu mode sepak bola jalanan atau futsal yang menggunakan lapangan dan gawang kecil, yang mengingatkan kita pada FIFA Street. Meskipun kehilangan lisensi Juventus dan diganti menjadi Piemonte Calcio, FIFA tetaplah unggul pada masalah lisensi. Hal yang paling banyak dirasakan para gamer adalah sulitnya saat melakukan defending dan memerlukan pembiasaan dan latihan.